Dengan begitu mikir henteu da geuningan penjara di urang mah kitu nya. Sok taroskeun ka orang-orang nu lebat Bapak, seueur nu lebat ka Sukamiskin nya, dugi ka anu 3 triliun lebat di Sukamiskin. Kumaha maneh taros, kumaha maneh sangsara di penjara? Kenapa? Enggak, biasa we. Da hoyong kaluar, hoyong tuang raos, hoyong nganafkahan istri gitu nya. Dan tentu aya kitu kieu. Tetapi artinya bahwa itu adalah sesuatu yang banyak tuh mikir geus kieu wae gitu ya. Tetapi dari situ kemudian harinya inna alaina lal huda, kata Allah, akulah yang menguasai hidayah atas diri kamu itu, dan aku yang menguasai hati kamu itu gitu ya. Seperti Rasulullah SAW bersabda bahwa hati manusia ini berada pada jari jemari Allah yang setiap saat bisa dipulak-balikannya gitu. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, itulah doa kita. Karena itulah benar-benarnya itulah doa yang paling sering didawamkan oleh Rasulullah. Karena kalau hati kita ya tidak benar-benar terikat sama Allah, naudzubillah, kita teh nggak ada apa-apanya, kita teh nggak berharga gitu ya kalau hati kita tidak terpaut sama Allah. Itu tuh benar-benar kita sebagai manusia nggak ada harganya. Maka naudzubillah orang-orang di luaran sana ya masih banyak yang iji gimbrang para rembukeun, kita doakan semoga Allah memberikan hidayah dan taufik, kekuatan untuk menangkapnya, untuk memperbaiki diri. Dan itulah masya Allah, itu kasih sayang Allah yang paling sangat saya rasakan gitu ya. Allah tuh melembutkan hati saya untuk bisa menerima hidayah dan memberikan taufik kepada saya untuk menangkap hidayah tersebut, sinyal-sinyal hidayah tersebut. Dan setiap hari juga kita teh diberi hidayah sama Allah. Untuk datang ke sini aja Allah teh memberikan hidayah. Cik nganggo naonnya tos diimpleng ti tadi wengi mah hoyongna nganggo kopiah nu hideung atau nganggo kerudung nu hejo. Pas brehna tabu salapan bade angkat tabu tos netepan subuh gitu ya ata cadibak dan teh ibakna tos subuh. Kunaon ngarah teu tiris teuing oh nya tos kitu mah. Tapi di dieu mah ibak satacan subuh sadaya nanya apa misalnya tadi teh. Nah, tetapi pas bade keluar bumi pisan gitu ya, pas biasanya oh tadi teh kerudung hejo. Nah, atuh pas nu dianggo teh kerudung koneng jadi kesumping tadi. Teh sanes ku urang hoyong-hoyong teuing nganggo kerudung koneng, sanes ku urang hoyong-hoyong teuing nganggo kopiah hideung, tetapi itu mah petunjuk dari Allah. Barusan aja saya mau ke sini ya, masya Allah itu teh. Kalau kita sudah bisa merasakan nikmat-nikmat yang ini, masya Allah itu teh manisnya iman, insya Allah. Saya mau datang ke sini, mau nyamper Kang Opik ini, di sini rumahnya di Jalan Ubed, di Cimahi. Saya bumina di ditu di Citarum. Mun urang mah tos tepang di dieu nya. Tapi karena saya hoyong sasarangan gitu ya, atos saya nyamper heula Kang Opik ka ditu ka Jalan Ubed payeunan Masjid Agung. Kaditu heula teras euy deui ka dieu. Tetapi pas tadi bade lebat ka jalan layang tek naik tah aya macet kitu, aduh sia euy badus sieun telat ieu. Nah eta mah Opik langsung nelpon Opik, ieu macet punten nya upami misalna ieu saya engke ngahubungi deui terus tepang di dieu we kitu. Untuk eta mah saya langsung dengan refleks ya. Tadinya kan harusnya masuk jalan layang lebih cepat dengan harapan, tapi karena mau masuk aja udah macet, ada pembangunan jalan. Saya langsung ke kiri aja, ke kiri membayangkan bahwa di sini ada dua lampu merah gitu, ada lampu merah Dago dan lampu merah Balubur. Tapi keun we nikmati we, insya Allah ieu langkung lancar. Tak lebat kadinya lampu merah nage sakedap cas, lepas Balubur naik, masya Allah di palih kanan eta nu janten macet nu panjang teh pas di palih kanan pintu Balubur. Dan eta teh masya Allah saya senyum sendiri. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah, terang gitu saya terusuh isin telat ku jamaah al-ikhwan, upami telat, aduh saya hianat, saya melakukan kerusakan.
tidak menepati janji untuk hadir jam 9 di sini ya. Saya tidak mau ya Allah menjadi orang-orang yang melakukan kerusakan sesuai firman-Mu. Eta mah Allah ngalancarkeun set dugi ka dieu. Tadi alhamdulillah saya dugi ka dieu kirang 30 salapannya. Ya diieukeunana teh. Eta teh hidayah. Dan hidayah teh sanes ukur sakali. Da saya sok ditaros ku jami-jami, Kang Dani kapan dapat hidayah? Saya rada bingung menjawabnya. Kapan dapat hidayah? Dah unggal usik kayaknya hidayah mah ngan kitanya mau tidak ya menangkap hidayah itu. Dari mana sinyal-sinyal hidayah itu? Ya Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Kata Allah teh gitu. Allah yang menciptakan pendengaran dan penglihatan dan hati, tetapi sesungguh kalian itu kurang bersyukur. Itulah pintu-pintu hidayah, pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita. Fu'ad, afidah fu'adnya pada hati. Jadi itu teh pintu-pintu hidayah kita. Makanya kalau kita tongsok segala rupi dikupingkeun hidayah eta teh upami nu dikupingkeun anak untuk para rubuh. Ibu terang teu si eta teh kieu si anu teh pan kamari anu omat eta teh jalan hidayah dadanguan teh. Jantan kedah dikupingkeun mah nu sagala rupi tadi sapertos tilawahnya sapertos ngaos Quran ta eta sing sering didangukeun eta teh naon melembutkan hati, eta teh ngabukakeun emutan, eta teh memudahkan segala rupi nu dipikah hoyong nu dipimaksa. Jantan upami ningali oge tong ningali teh nu dijogedan nungkul di TikTok teh cik ningalina dan nijai TikTokna ningalina dan nijai. Maksudnya itu tong sagawayana ditingalian segala dititingali gitu ya. Eta teh jalan hidayah. Saur Allah kalian kurang bersyukur. Da urangna memang kurang bersyukur kita teh. Qalilan matashkurun. Sedikit sekali kita teh bersyukur sama Allah. Mata itu bukan fungsi mata untuk melihat saja, tetapi untuk melihat yang baik-baik yang disyariatkan sama Allah. Tak ieu tingalieun, ieu tong ditingali. Kanggo para laki-laki mah gadul basor katanya kudu menundukkan pandangan. Saya ge teu kenging sekedar mah ieu ningali kieu, tapi kan upami saya kieu terus eta teh kunaon tungkul terus gitu. Ningalian naon. Masya Allah, ini mah insya Allah untuk kebaikan saya menatap Bunda Sadayana teh ya insya Allah. Dan hati itu tong segawayahna hati teh di segala diraraoskeun gitu ya. Ditingali ku batur si ibu eta teh naon sih ningalikeun urang wae nya bangun geuleuh tah. Jadi kitu nya osok teh kitu. Jujur osok teh kitu. Nya entong sok kitu atos we ditingali tong sok segala diraraoskeun. Si bapaknya adi ditarik ditakon teu ngawalen wae, Pak. Kali gue Pak kena naon si bapak teh kedah diberikan sarapan jika nama nah ditaros teh ngawaler-waler gitu tong sok disarankeun mungkin nuju torek mungkin nuju konsentrasi karena naon gitunya. Iya kata siapa ya Ustadz Aziza siapa ya Ustazah ada. Jadi katanya lokus pria itu tipis, jadi dia teh tidak bisa berkonsentrasi dengan banyak. Aisyah Dahlan tak iya leres tidak bisa berkonsentrasi dengan banyak hal katanya. Jadi upami bunda nyauran ayah gitu ya tengah waler ya tengah waler tepak naon ieu mah ditanpa di sauran teh teka kuping padahal sebetulnya bukan teka kuping tetapi dia lagi membaca satu hal yang menarik perhatiannya gitu ya mungkin jadi dia nggak ini. Tetapi yang paling efektif itu di caketan ditangkep ayah gitu. Tamun gitu pasti langsung mohon kunaon ayah gitu nanya gitu. Nah, jadi jalan hidayah itu 3 dari pendengaran, penglihatan dan hati gitu. Jadi kita jangan sagawayahna kalau orang Sunda mah ya, jangan seenaknya memperlakukan
penginderaan yang diberikan Allah pada kita itu juga titipan Allah yang sangat berharga sama kita. Bagaimana sesuai kapasitasnya ya, bukan berarti yang tidak memiliki pendengaran terus tidak diberi hidayah, tidak juga, atau yang tidak punya penglihatan tidak juga di jalan hidayahnya ditutup, tidak. Banyak kori-kori yang sekarang mah ada Quran Braille juga ya, yang dititipi Allah dengan hanya memiliki pendengaran saja, tidak memiliki penglihatan. Allah mah itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah untuk menunjukkan, lihat bagaimana Quran itu sangat mudah dibaca, sangat mudah dipelajari, sekalipun dengan kepada orang yang buta gitu ya, tanda-tanda kebesaran Allah. Banyak sekali qori dan qoriah yang luar biasa gitu dari orang-orang yang tersebut. Nah, jadi itulah Bunda, Ayah, titipan yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan segala nu didugikeun ku saya ieu aya naonnya, aya ai gaduh manfaatna, hikmahna teh dugi gitu ka Bunda. Hartosna teh saya mah yakin Bunda, Ayah di sini mah orientasi teh tos atakallahu darul akhirah gitu ya, atas aduh yang saya kejar mah Kang Dani sekarang udah akhirat aja Bunda mah, dah dunia mah tuh sakedap deui Bunda mah aya mah tos bau taneuh gitu nya dieukeunana henteu ge teu aya hubungan yuswa sareng bau taneuh henteu na. Da aya namanya Imam Syafi'i pernah berkata gitu ya, jadikan akhirat di hatimu dan dunia di tanganmu dan kematian di pelupuk matamu. Jadi hartos nate Imam Syafi'i memberikan nasihatnya 3 hal sekaligus, upami ku urang dilenyepan, Masya Allah, jadikan akhirat di hati kita. Jadi karena yang memerintah manusia itu sebetulnya hati. Terkadang kita menyalahartikan karena kita selalu dicekoki sama pola pendidikan barat punten. Yang diutamakan itu adalah intellectual quotient, otak kita cobi nu dididik teh upami yang dianggap pinter, yang dianggap berprestasi adalah yang prestasi di sekolahnya baik, matematikanya 8 gitu ya, ilmu pengetahuan alamnya IPA-na 8 gitu, wah bahasa Indonesianya hebat. Pokoknya yang diutamakan adalah otak aja. Tetapi apakah hanya itu kecerdasan yang dimiliki manusia? Ternyata tidak. Karena orang-orang yang sukses, yang dianggap sukses punten di Amerika, di Wall Street, di Jepang, di Nasdaq, di mana gitunya, orang-orang pialang saham dan sebagainya, kepala linter, banyak berakhir bunuh diri. Padahal terkira nanaon secara hartanya banyak, nyo anak-anak seueur garelis gitu, karasep, mobil nabuntas-gentos, apartemen di mamana, tetapi pada ujungnya berakhir bunuh diri. Kunaon? Padahal kepala linter. Nah, ternyata ada ketidakseimbangan di dalam diri mereka. Kunaon? Ada emotional quotient-nya cenah kirang. Naon emotional quotient teh kecerdasan emosionalnya. Jadi upami segala-segala teh cenah diambil weh jalan pintas. Wah, aya masalah sakedik bunuh diri. Aya masalah gitu sakedik bunuh diri. Gitunya. Bahkan di Jepang mah sampai ada hutan yang khusus untuk bunuh diri. Karena banyaknya kasus bunuh diri. Mohon aslina. Jadi upami orang bade bunuh diri teh ka hutan eta gitu. Gitu. Mun tos kadinya mah sana bade bobogohan berarti bade bunuh diri untuk ka hutan eta gitu. Nah, begitu juga di negara-negara bandar banyak yang seperti itu. Tetapi setelah jadi ini mah harus diajarkannya apa? Ya, diajarkannya semedi, diajarkannya meditasi. Maka lalu lompat itu ke timur, ke mana? Ke Tibet, ke mana seurnya gitu. Dah yang meditasi teh. Untuk apa? Untuk mengasah kecerdasan emosional. Banyak bangun yayasan-yayasan seperti Bill Gates kan gaduh yayasannya. Tapi untuk apa? Untuk mengembangkan kecerdasan emosional. Tetapi waktu kadinya
Angger we emosional teh naon? Da ieu mah dagangna oge dagang senjata gitu. Senjatana naon? Dianggo menghancurkan orang gitu, dieukeun segala rupa. Nah, gitu atuh. Tetapi kan untuk mengimbanginya bahwa saya memasukkan keuntungan itu untuk yayasan, untuk pembangunan di mana-mana. Tapi walau alam eta sederhana kumaha. Tetapi angger we manusia teh tambah merusak aja dengan kecerdasan emosional itu. Nah, kunaon senangnya sampai teras we manusia teh geus puguh-puguh gitu ya. Qad tabayyanar terus dia menagai udah puguh-puguh eta mah kebenaran dan keburukan itu sudah jelas gitu ya di mananya, tetapi masih mencari kaditu kadieu. Ternyata yang paling dinanti-nanti dan yang paling dicari-cari adalah apa? Kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ada yang mengendalikannya bukan otak, bukan akal, tetapi hati. Nah, setelah itu ditemukan mah lihat bagaimana salafus soleh dulu ya, orang-orang yang mengikuti Rasulullah gitu, bagaimana dan Islam hanya dalam waktu 20 tahun menguasai 2/3 dunia. Dengan apa? Dengan panglimanya hati itu. Allah memberikan hati itu untuk mengendalikan segala urusannya, urusan dunianya gitu ya. Dan Masya Allah Islam menjadi penguasa dunia gitu. Nah, Islamnya betul-betul taeta. Karena hatinya mulai terganggu lagi. Orangnya satu-satunya alasan kenapa Islam hancur, karena satu-satunya alasan adalah hatinya sudah tidak memerintah lagi dan sudah serap ku dunia. Eta sakitu panginten nu tiasa dikadungikeun ayah ibu hapunten segala kakiranganna, mugi segala sesuatu nu dikadungikeunnya tiasa bermanfaat kanggo urang sadayana, utamina kanggo sim abdi pribados gitunya. Tidak ada yang lebih baik dari yang mendengarkan dan yang berbicara. Yang paling baik adalah yang mengamalkan. Karena itulah amal dan keimanannya akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aduh, alhamdulillah. Pengalaman perjalanan hidup seorang Kang Dhani Gumilar, atau kita sebut Kang Dhani Jawa Raja, Masya Allah. Kan kenging marosan kenging mangga. Aduh. Saya tanya benten an sareng anu aya anan sareng teu benten nya eta mangga bade nalar ya kalau rasa saya teh ngadu masyaallah. Mohon mangga bismillahirrahmanirrahim. Mangga jamaah pilih masih hoyong yang diteruskeun dengan Dhani. Mangga insyaallah. Oh masyaallah biasa. Mangga teh. Mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz. Alhamdulillah inspiratif sekali. Pemaparan dari tadi dari awal sampai akhir jadi banyak hikmah yang saya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya ingin tanyakan, harus mulai dari mana? Dari apa? Ya. Salah satunya yang dialami sama Ya. Pak Ustadz, memperbaiki diri. Iya. Dari hal-hal atau dari masa lalu, kan setiap orang punya masa lalu. Betul. Punya episode kehidupan yang kurang baik misalnya, atau dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Harus mulai dari mana? Dari apa untuk memperbaiki ke depannya? Iya. Terima kasih. Iya, hatur nuhun. Alhamdulillah. Saya bapak sana bade. Mohon lagi bade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya untuk berkomunikasi dengan Ustadz Dhani. Alhamdulillah. Gini Kang Dhani,
ya. Iya. Ya. Tapi kan ini kelihatannya kekeh bahwa saya ini adalah sebagai untuk kehidupan. Berarti punya alasan yang kuat. Ya, ya. Maksud saya dalil yang mana yang dan ikuti sehingga menemukan bahwa musik adalah oke, boleh dipakai, boleh dilakukan. Itulah yang saya katakan. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Tereng tiasa diwaler ya, alhamdulillah. Masya Allah, ini pertanyaannya bagus-bagus dan saya nggak nyangka ditanya seperti ini. Tadi Teteh naros dari mana mulainya gitu ya? Dari mana mulainya? Kalau saya pribadi karena dari cepretan itu, upami ku Allah tuh dicepret. Oke, saya mengalami intinya itu teh. Jadi dari mana mulainya gitu ya? Mulainya adalah tentu saja dengan mengawali memperbaiki hubungan sama Allah gitu ya, karena dengan segala romantika yang terjadi pada saya gitu, itu adalah jalan Allah untuk apa? Untuk emutan saya pasti teh matos qad arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Allah itu istilah nama naonnya ngaloskeun cing hayang nyaho eta awur-awuran ciki berarti para rugusok sina kenal dirina heula kumaha ya, kenal dirina, karena Allah mah tidak menzalimi hambanya lah yang menzalimi diri sendiri, eta teh karaos pisan. Jadi setelah sadar bahwa anu teu raos teh saya teh segala rupinya unggah teh siang wae nya lalu lulus wae udah buku dah depan subuhnya aku naon teu biasana depan subuhnya buku dah begadang wae gitu di ini. Jadi itu hal-hal simpel yang terjadi terus menerus sama saya gitu, dan membuat saya teh sedih, membuat saya itu gelisah aja gitu. Padahal segala rupiah aya, artos gaduh, bumi aya, mobil seueur nya, kabogoh seueur. Tapi nah sedih wae, tapi nah bet gelisah wae gitunya. Ieu teh pasti ada yang salah gitu. Nah, salahnya teh di mana? Saya juga nggak tahu. Bagaimana saya tahu salahnya setelah itu? Setelah mulai memperbaiki hubungan sama Allah. Dan dari mana pemicu nu kedah diperbaiki teh? Akidah al-aqdu, ikatan, janji, komitmen sama Allah nu kedah diperbaiki teh. Di mana eta gaduh? Ieu pada suatu saat di Bandung teh saya terus putus asa lah, maksudnya tuh gitunya asa teu para rubuh gitu. Itu teh berlangsung dari tahun 2000 sampai 2008. 8 tahun teu para rubuh, gelisah, sedih. Loba kasusah. Padahal mah teu. Tetapi kasusahnya kasusah manah eta ya. 8 tahun. Tetapi pada suatu hari, dari mana itu tahunya gitu ya, dalam sebuah Jumatan gitu saya terantuk pada lembaran-lembaran, makanya Kang iya upami di dia sok aya lembaran ieu nya eta teh geuningan aya manfaatna, saya kantos ngaraoskeun manfaatna. Saya lembaran itu dan saya terantuk pada satu ayat yang tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya dilenyepan, ditinggali hartosna. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian semua, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Dan upami ieu Jumatan dan maut kumaha, naon amal terbaik yang pernah Dani lakukan. Pada saat itu kondisi saya masih teu para rubuhnya. Upami maut kumaha, naon anu dicandak ya amal soleh Dani, amalan terbaik Dani naon lah gitunya. Waktu itu saya
kedua orang tua saya udah almarhum, dan itu teringat sama saya. Dan mamah oge kirang maparin, kakak kirang maparin ke segala rupi naon cik amalan terbaik Dani ka istri oge nya kitu-kitu hungkul, ka putra oge can tiasa ngadidik anu tiasa nyaketkeun ka Allah kitunya. Tidinya teh dari situ astagfirullahaladzim mulai terganggu lagi, terganggunya dalam konotasi yang baik ya, artinya tasok atuh aya nama Dani sing soson-soson memperbaiki diri da geuningan selama ini. Dani tos 8 tahun dia sedih wae, sesah wae, gelisah wae kunaon tahu atos masih dalam rentang waktu itu atos we netepan duha pada satu pagi yang indah ya, tidak terlalu panas. Saya teh gaduh-gaduh mihrabnya nah itulah petunjuk Allah yang luar biasa. Saya terterang mihrab sebelum tahu bahwa Siti Maryam gaduh mihrab, Nabi Zakaria gaduh mihrab, orang-orang soleh itu yang diberi keistimewaan sama Allah gaduh mihrab. Saya bukan bermaksud untuk ini, tapi sebelum tahu itu saya teh ngadamel mihrab hoyong gaduh di kamar teh ya. Kamar saya lumayan cukup luas, dari pintu itulah sininya luasan segini. Kamar mandi dilebet segala rupi dia, termasuk di sininya ada mihrab gitu, ukuran 1,5 kali 2 meter gitu, khusus untuk sholat, dan tidak diperbolehkan orang menginjak itu apa segala macam, ada pembatasnya. Nah, menghadap ke kiblat. Dan di sini tuh jendela kaca gitu ya, jadi bisa terlihatlah cahaya itu. Nah saya teh tepat teh eta mah duka kumaha duka ti mana ngaguguk weh pokona mah teu panaruh ngaguguk yang guguknya yang cilebet gitu ya, tapi satos eta teh plong, satos eta teh aya telepon ti rerencangan saya sobat SMA. Prit, saya teh dipanggilnya Seprit. Dari nama saya Sepriyatna, karena hese cenah nama saya Sepriyatna, sok pahili wae sok Supriyatna, lain Supriyatna tukang tembok. Henteu maksudna. Oh, masalah bae. Itu. Jadi Sepriyatna karena lahirnya September. Hese ngaran maneh cenah dari Seprit we cenah. Gitu. Wah, itu rerencangan SMP jadi tadinya teh nalah we Seprit. Prit cenah gitu. Iya aya pagawean di Jakarta kayak konteksnya masih nyanyi. Oh iya, alhamdulillah. Nah, dari situ teh ya, itu teh di Bandung lagi puncak-puncaknya segala sesuatu keburukan terjadi. Atau saya ke Jakarta, terus di Jakarta gitu teh di IO eta. Saya teh ningali tah dan upami Dani damel di IO kieu mah. Enggak tahu kan itulah petunjuk. Upami Dani damel di IO kieu mah tiasa masih aya hubungannya sama musik, kedah nganggo seragam, damel teh gitu kita resep ieu mah kitu. So, mendingan damel di IO, ganti suasana di Bandung, upami kedah di Jakarta oge Dani mending di Jakarta. Kepikiran itu terus. Udah saat itu langsung pulang lagi ke Bandung habis manggung itu. Nah, habis di Bandung itu saya terganggu telepon tapi aya rasa gengsinya artis semuanya digawe gitunya dieukeunana, tapi itulah kekuatan Allah lebih besar daripada gengsi. Daripada saya ngangkat telepon, ya punten, aduh tadi angkat saya pas itu teh anjeunna nu nelpon balik atuh. Prit kunaon tadi nelpon cenah soli teu kaangkat, ternyata pada melan IO teh ya kitu begadang gitu ya, jadi eta teh siang-siang tabu hiji gitu teh nembe gugah. Iya cenah aya event gitu-gitu. Naon cenah aya naon? Oh ya punten, saya teh kayak miring di damel lah cenah. Oh nyang ke pami aya pada melan deui dihubungi deui lah di ieu keuna siap cenah ke sanes bilang teh eta damel di IO. Maksud mana naon? Gawe 9 to 5 cenah gitu ya. Bekerja dari jam 9 sampai ke 5 gitu setiap hari. Muhun gitu kan. Disengserikeun saya. Eta teh yuswa saya sabaraha 40 tah ieu rahasia yuswa 40 oke nya. Masya Allah, yakinlah sama Allah, takutlah sama Allah, segala rupi tanda-tanda kebesaran Allah anu aya dina Al-Qur'an wujud dina kehidupan saya banyak, dan itu teh semuanya baik Masya Allah, termasuk yuswa 40. Eta yuswa 40 teh saya sar Allahnya
wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan taradahu wa aslih li fi dzurriyyati. Dan saat usia mereka menginjak 40 tahun, jelas 40 tahun, mereka berdoa kepada Rabb-nya, mereka berdoa kepada Tuhannya, ya Allah, berikan kepadaku untuk selalu bersyukur atas segala karunia yang Kau limpahkan kepada kami, dan berikanlah pahala segala amal ibadah kami kepada keturunan-keturunan kami. Tingali yuswa 40 eta. Upami sanes hidayah Allah, upami sanes kanyaah Allah, saya tidak bisa menyadari hal itu dan saya tidak bisa memperbaiki diri. Maka lepas dia 40 mah hati-hati. Upami nyasab gitunya, upami ayeuna mah urang gaduh putra gitu sing emut bahwa ini teh ta ieu saur Allah teh kieu. Dan nyata bukti bubuk roti dina mata, bukti kalayan nyata gitu ya. Eta mah kabuktosan segala rupiah laras bunda. Ieu mah nya supados tuh tegang teuing jadi eta aya bubuk roti dina mata heula. Eta teh laras. Nah, dari situ teh apa yang saya ini memperbaiki hubungan sama didinya mah saya teh didamel. Nah Bapak ini juga termasuk penggalan jawaban untuk Bapak bahwa apakah saya tidak gelisah dengan dunia musik ini? Iya gelisah. Dan saya pernah melakukan segalanya. Saya kantos jadi wartawan, kantos dadamel di IO, kantos jadi pedagang, ya kafe. Bukan pedagang yang cuma invest, bukan. Tetapi saya datang setiap hari jam 11 sampai jam 10 malam. Setiap hari dugi ka karaos cangkeng mun uih itunya. Aduh nah maneh asa kieu geuning 80 teh ribu teh maneh hese. Gitu. Itu teh saya jalani untuk apa? Untuk meyakinkan diri bahwa ya Allah berikanlah aku petunjuk kalau benar-benar musik ini haram untukku. Gantikan, Allah Maha mengganti segala sesuatu dengan yang lebih baik. Tetapi nah wihna deui teh Pak, wihna ka musik deui, wihna ka. Saya kerja di IO dari 2008 itu teh dugika, dan itu diketawain sama semua orang, sama teman-teman saya diketawain. Si Sprint gawe serius paling gak kuat 2 minggu, paling gak kuat 2 bulan, paling gak teman-teman saya, karena tahu banget gimana kelakuan saya gitu ya, gak bisa diandalkan seenaknya gitu ya, karena ya itu dalam konotasi jangan menyalahkan dunia musiknya, tetapi ya itu karena memang kelakuan saya itu para rubuh gitu ya. Dari situ teatu saya alhamdulillah Allah memberikan kekuatan. Da eta maya nu ngadoakeun naon Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Itulah doa yang Allah ilhamkan kepada para pemuda yang terjebak di gua Kahfi itu ya. Jangan diterjemahkan bahwa segala sesuatu itu terkungkung di dalam gua Nahuku, tetapi yang dimaksud kungkungan kegelapan itu adalah masalah kita. Lamun urang hati kita geus poek, geus para rubuh ya, terus terang jalan keluar kumaha kitu kieuna. Doa kita masyaallah. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu kepadaku, sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi segala urusanku. Eta mah atuh ya, saya damel di IO teh dugi ka 7 tahun. Keluar oke karena IO-na tutup. Ya, karena IO-na tutup dan duga-dugana teh tiluan tah eta. Ku serepna dunia tiluan ieu teh pas saya gara-gara dunia ku penghasilan yang selalu semakin naik sampai akhirnya pecah kongsi tiluan ieu teh, yang menjadi korban saya, yang menjadi korban pada mana gitu. Dan saya keluar, saya berusaha untuk menjalankan IO sendiri. Tetapi entah kenapa ya atos eta mah episode IO atos itu atos nama Dani uih deui ka Bandung gitu. Dari situ dari 2017 itu saya pulang lagi ke Bandung. 2008 itu teh jadi pas saat saya kerja di IO itu adalah sama sekali dunia baru. Yang saya ingat adalah nah itu bentuk rahmat Allah kepada saya dan petunjuk yang lurus kepada saya itu adalah saya terus
dilembutkan hatinya sama Allah dengan cara memperbaiki hubungan sama Allah. Bagaimana caranya menghubungi sama Allah? Diawali dengan akidah. Akidah memperbaharui gitu ya, memperbaharui hubungan saya sama Allah, memperbaiki hubungan saya sama Allah dengan menjalankan segala yang disyariatkan. Dan yang paling terasa sama saya, ya Allah, kedah mulai dari mana? Itu pertanyaan saya tahun 2008 eta. Kedah di mana atuh ya teh ngawitanana ya Allah. Dan saya terantuk lagi sama ayatnya. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Ajib tuh. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang cenah. Saya teh ngaraos, ya Allah, tos israf, tos teuleum ka dieu nya segala rupi kerusakan dan dosa teh. Tetapi saur Allah teh kecuali orang-orang yang bertobat, memperbaiki keimanannya dan melakukan amal soleh, aku akan gantikan semua segala keburukan yang kamu anggap sudah teuleum di sini itu aku gantikan dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dari situlah saya memulai, oh Masya Allah, ya Allah, aku bertobat hanya kepadamu dengan taubatan nasuha. Aku bertobat, cekap sekali tobat nanti teras unggal dinten tobat. Danggar unggal dinten oke, ningali nu sanes hak, nguping nu sanes hak, ngaraoskeun nu sanes hak gitu ya. Selalu ada dosa-dosa kecil yang diperbuat. Makanya bertobat terus menerus, diperbaiki keimanannya dengan cara apa? Dengan cara mempelajari, membaca, mulai ngawitan, membaca tuntunan umat Islam itu ada di mana? Ada di Al-Quran. Dan itulah yang memberikan motivasi kepada saya gitu ya. Setiap periogi naon terantuk ayat, periogi naon terantuk ayat. Allahu Akbar. Setiap kali diamalkan, setiap kali aya pangabutuh uih kana Al-Quran ditunjukkan naon anu kedah dipidamalna gitu teh. Eta mah raraosan Kang Dani we. Nya mun teu raraosan saya nya kumaha saya bisa melakukan sampai sejauh ini gitu ya teh. Nah, janten eta anu di awalna anu dianggalna dipidamal ku saya adalah itu bertobat. Bertobat, mengakui bahwa segala sesuatu yang pernah saya lakukan, keburukan yang saya lakukan adalah buruk bagi siapa? Bagi saya, bagi keluarga saya, bagi orang-orang di sekeliling saya, bagi orang-orang yang sayang sama saya gitu. Saya menyakiti semua orang yang sayang sama saya, dan itu saya taubati. Dari situ Allah yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Sok aya nama lakukan banyak amal soleh. Setiap kesempatan amal kebaikan itu menutup amal keburukan. Teras weh. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Nah itu juga termasuk saat saya genting-gentingnya ya mah ini salah da urang mah sorangan atuh gas we geus sorangan mah jeung naon teu naon teu tobat oge teu naon urang mah cukup kieu oge gitu ya. Tetapi pada saat itu saya pun terantuk sama ayat lagi gitu ya. Dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah gitu ya. Sebanyak apapun dosa yang ada pada diri kamu, sebelum nyawa sampai pada kerongkongan, ampunan Allah lebih besar daripada, lebih luas daripada dosa-dosa kita gitu ya. Nah itu angin tenteh ya upami ieu mah mugi tiasa janten alternatif untuk menjawab, untuk menambah ya keyakinan teteh gitu. Pangintennya saya mau ngomongin cekap sareng bapak. Dalil apa saurna ya? Nah dalil apa itu setelah saya perjalanan panjang juga itu dari ini. Setiap apa yang saya lakukan di IO baliknya ke musik lagi. Saya tuh sampai di ya ini ada yang lucu ini. Setiap presentasi teh. Ini mah yang best jam ya, gitu. Best jam.
paling banter ya paling banter ya biasanya mah atunya di Jakarta nya ya mah paling banter ya paling nucakatnya ini mah yang Hedi Yunus kan ya cenah ini mah kahitna cenah. Nah jadi saya teh asa geus paling beken hari tama ya Allah teh sudah memberikan, tetapi itu juga Allah melihat dan maneh teh beken-beken teuing tah tinggalin ada belahan dunia yang masih silap mata sama kamu teh, atau waktu itu saya teh memang sudah mulai menurun gitu ya. Jantan gitu eta di pas IIO teh gitu ya. Tetapi pada akhirnya oh iya Kang Dani jawab ya punten oh iya Kang Dani sampai akhirnya karena saya menawarkan untuk mengelola event yang mereka adakan, tapi pada gilirannya atau ada pengisi acara gitu yang diminta adalah saya udah aja, dan itu luar biasa double job itu ya. Saya sebagai account manager di event tersebut untuk perusahaannya dan saya juga mengisi acaranya. Jadi saya teh lucu ini selanjutnya ini sama direktur, Pak Direktur punten saya ini harus naik dulu, saya ingin share. Oh gitu ya, da bongan direktur nu hoyong saya nu ngisi acara janten gidig heula saya mengisi acara dulu, nyanyi dulu, wih deui kadinya. Artinya saya wih deui ka musik, saya sudah berusaha ya. Oh mohon, mangga ampun tentang kawaga teteh, mangga atur nuhun teh, mangga. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya gitu. Dan saya pun itu kenapa saya melakukan itu semua? Saya pun teringat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya. Dalam rangka itu saya ingin merubah pasabakan saya menjadi dunia baru, termasuk segala rupiah naon aya kesempatan. Saya sampai jadi wartawan juga karena dan punya tabloid Naraga namanya. Tetapi kembali lagi ke musik itu membuat saya gelisah terus Pak. Nah pada akhirnya saya mendapatkan jawaban Masya Allah, karena saya sudah saya berserah diri sama Allah. Ya Allah tunjukkan, sempurnakan tadi yang doa tadi itu, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Tunjukkanlah ya Allah petunjuk yang lurus, berikan rahmat-Mu. Kalau rahmat Allah sudah turun, segalanya selesai. Tidak ada yang bisa mencegah apapun gitu ya dari kita. Nah setelah itu tuh alhamdulillah saya dipertemukan dengan seorang ustadz yang luar biasa gitu ya, memberikan pencerahannya. Zaman dahulu pada masa Rasulullah pacabakan dengan tilu, profesi itu cuma 3 katanya gitu ya. Dan profesinya itu apa? Yang satu adalah perdagangan. Semua orang berdagang ya, bahkan sampai orang-orang Arab itu sampai pergi ke Syam gitu ya. Ke Syam itu ya kan ada Palestina, Yordan dan sebagainya gitu ya, ke Damaskus, ke Irak, ke Iran. Itu berdagang sampai punya jalur sutra, itu perdagangan rempah dan sutra minyak wangi, kemenyan, kapur barus dan sebagainya, itu sampai dari Arab itu kan orang-orang Arab itu berdagang, jagonya berdagang, dan mereka bisa merubah konstelasi perdagangan dunia dengan kejujurannya yang ditanamkan dari nilai-nilai keislaman, dan itu merubah konstelasi perdagangan dunia sehingga seluruh dunia ingin berdagang sama orang-orang Arab. Jadi profesi perdagangan yang pertama. Yang kedua adalah profesinya adalah penyair. Penyair itu termasuk di dalamnya bagian dari syair adalah musik. Musik itu memang musik juga, musik diadaptasi ke itu jadi musik, diadaptasi ke bahasa Inggris menjadi music. Tetapi yaitu orang-orang yang berpenyakit di dalamnya mempelintirkan musik itu, music itu menjadi muse. Muse itu artinya terbuai, larut di dalam euforia yang terpararubuh gitu ya, amuse itu gitu. Dan saat kita mendengarkan musik, makanya musik itu harus bisa
larutkan orang, melenakan orang dari segala sesuatu yang baik itu. Itunya intinya seperti itu. Orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya melakukan itu. Nah, pada awalnya syair-syair itu juga ada yang melawan dakwah Rasulullah. Jadi para penyair itu banyak yang membuat syair-syair yang menjauhkan juga dari Allah gitu ya. Pada saat dakwah Rasulullah itu juga para penyair ini ada yang mengajak mabuk melalui syair-syairnya itu, ada yang mengajak punten melacur dan sebagainya, berzinah dan sebagainya gitu ya. Nah, tetapi tentu saja Rasulullah terganggu akan hal itu. Allah menunjukkan seorang yang ada namanya sahabat Hasan bin Sabit, seorang penyair yang luar biasa, berbakat luar biasa, syair-syairnya sangat indah. Dialah yang banyak membela dakwah-dakwah Rasulullah. Dia pun membuat syair-syair yang lebih mendekatkan diri sama Allah gitu ya, yang mengajak kepada amal soleh. Dan alhamdulillah Rasulullah menyukainya. Selalu dalam kesempatan dakwahnya di orang-orang yang kira-kiranya wah ya mah seniman hungkul gitu, wah ya mah penyair hungkul, wah ya mah orang-orang yang kira-kira hanya bisa digeing ku syair-syair. Beliau suka mengajak Hasan bin Sabit ini. Nah, dari situlah bahwa ternyata ada beberapa peristiwa juga Rasulullah yang mendengarkan tabuh-tabuhan tetapi mendiamkan. Misalnya saat ibunda tercintanya, maksudnya Ummul Mukminin Siti Aisyah juga saat ada perhelatan di rumahnya gitu ya, mengintip di kamar, dari kamarnya ada tabuh-tabuhan gitu yang ekspresi kegembiraan orang-orang pada waktu itu melakukan tabuh-tabuhan dan teriakan-teriakan bernyanyi, dalam konteks bernyanyi gitu. Rasulullah mendiamkannya. Dan pada saat ini masih ingin melihat? Iya, masih ingin melihat. Sampai 3 kali. Masih ingin melihat? Ya, masih ingin melihat. Sampai 3 kali masih ingin melihat? Sudah cukup gitu. Rasulullah pun menghentikan gitu ya setelah 3 kali. Nah, artinya apabila Rasulullah mendiamkan itu menjadi contoh bahwa ada presiden gitu bahwa musik itu tidak diharamkan gitu. Nah, musik apa yang diharamkan? Tentu saja musik seperti tadi, kalau perbandingannya dengan syair-syair yang mengajak kepada perbuatan maksiat gitu, jauh dari Allah, itulah yang diharamkan. Sampai saya mempunyai pemadegan atau pendapat seperti itu bahwa nama kembali lagi kepada Dani. Silakan Dani muhasabah. Apa yang Dani lakukan dengan musik Dani? Waktu itu gitu ya, ya saya lupa sholat. Maksudnya sengaja atau tidak, waktu sholat itu terlewat. Misalnya saat latihannya jam 2 sampai jam 4, oh iya, jam 2 sampai jam 4. Jadi masih ada di studio antara jam 2 sampai jam 4. Sementara waktu asar itu antara jam 3 atau 3.15 gitu ya. Sampai akhirnya terlewat. Saat keluar studio pun boro-boro ingat sholat, tetapi kemana gue ngobrol ini lewat, tiba-tiba azan maghrib, tadi asar gitu. Dan itu sering kali terjadi gitu. Nah, itulah yang terjadi dengan musik. Dan hasil dari musik itu kemana? Ya untuk kepentingan pribadi dan sebagainya gitu. Nah, tetapi setelah tahu begitu, kenapa dan Allah mengembalikan Dani ke musik lagi? Ini adalah kalau di musik ada redemption song. Redemption itu penebusan gitu ya, penebusan dosa. Ya Allah, upami abdi kedah menebus dosa melalui musik lagi, insya Allah, bismillah, insya Allah. Karena aku sudah mencoba segala sesuatu berkenaan dengan pekerjaan yang dianggap halal dan dianggap tidak ada istilah gitu ya, untuk memperbaiki diri saya. Yang paling penting adalah perbaiki diri saya. Dan saat dalam waktu yang sama saya memperbaiki hubungan saya dengan Allah, Allah memberikan terus, saya mulai, punten ini tidak bermaksud bagaimana gitu ya, ini untuk semoga menjadi inspirasi. Saya penghasilannya apa yang saya dapat dari musik gitu ya,
juga disisihkan untuk menafkahi anak. Saya sisihkan juga untuk mengeluarkan zakat infak sedekahnya. Saya sisihkan juga untuk membuat yayasan. Saya sisihkan. Intinya, insya Allah segala sesuatu untuk koridor kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena rasa takut saya yang sangat besar kepada Allah dan keyakinan saya yang sangat besar kepada Allah bahwa Allah sedang memperbaiki keadaan saya. Gitu. Dan saya takut kalau murka lagi ya, yang tadi itu terjadi bahwa wala in kafartum inna azabil sadid, naudzubillahi min dzalik. Ya Allah, abdi alim deui mendapatkan azab Allah gitu ya, yang sangat menyedihkan dan sangat menyulitkan saya itu gitu. Jadi dari situ saya sampai dan lirik-lirik saya pun kalau misalnya bermusik nanti Bapak tiasa ditinggali di Suara Hati. Saya punya kanal Suara Hati Dani Jaib di YouTube ya. Di sana ada beberapa lagu saya yang baru-baru, yang terakhir-terakhir. Misalnya ya, ini lagunya seperti ini. Dorongan rasa sesal saya sama ibu sama mamah saya gitu ya, saya membuat lagu. Judulnya Ibuku. Ibuku, engkau menjadi penyebab semua doa diijabah. Ibuku, munajatmu mengangkat derajat ke tempat yang mulia. Oh ibuku, ridho ilahi selaras dengan ridhomu. Ibuku, dimuliakan Allah dengan surga di telapak kakimu. Itulah lagu-lagu, tema-tema lagu saya yang sudah, kata orang, sudah berhijrah dalam rangka saya memperbaiki diri. Saya pun memperbaiki dirinya melalui musik yang dianggap seperti itu. Jadi itu kembali lagi pada akhirnya Ustadz itu mengatakan, itu kembali lagi, saya tidak melakukan apa yang dia lakukan orang musik. Saya tidak bermain musik, saya tidak musik, tapi saya pun tidak mengatakan bahwa musik itu haram. Silakan saja kalau yang mau melakukan gitu ya di ini. Jadi kembali lagi bahwa amaluna amalukum. Dan yang paling penting adalah kalau dalam kasus saya, bahwa saya memperbaiki keadaan saya melalui musik itu gitu ya. Dengan saya pun syiar-syiar saya melalui musik gitu. Bapak sakitu panginten Pak, mudah-mudahan tiasa menambah informasi yang diberikan gitu.